Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan selamat bergabung dalam acara webinar Strategi Penulisan dan Publikasi Internasional Bereputasi untuk Ilmu Komputer. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MMM.Com MPD, selaku Rektor Universitas Dina Sarana Informatika. Ibu Dia Puspitasari M.Com selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Bapak Suharyanto M.Com selaku Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik. Bapak Dr. Didi Rosiadi M.Com selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Dina Sarana Informatika. Bapak Ibu Kaprodi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Dina Sarana Informatika. Bapak Dr. Didi Rosiadi M.Com selaku narasumber kita pada hari ini. Dan tentunya para peserta webinar yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Yusti Parlina. Dalam hal ini saya akan bertindak sebagai moderator. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada webinar kali ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Pemaparan materi. 4. Tanya jawab. 5. Foto bersama. 6. Penutup. Sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib acara pada hari ini. 1. Selama webinar berlangsung, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya. 2. Seluruh peserta harus menggunakan background yang sudah disiapkan oleh panitia. 3. Pada sesi pemaparan materi, hanya pembicara yang dipersilakan berbicara, memberikan paparan dan video. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir noise distraction saat penyampaian materi. Saat peserta bergabung ke Zoom webinar, host akan mensenyapkan audio. 5. Peserta dilarang menuliskan absen di fitur chat. Absen dilakukan di akhir acara. 6. Peserta dapat berkomunikasi melalui fitur chat dengan mengirim pesan dan harus menjaga etika berbahasa. Pada sesi tanya jawab atau diskusi, peserta yang ingin memberikan pertanyaan melalui fitur chat dengan format nama _ pertanyaan. Untuk kelancaran dan kenyamanan diskusi online, mohon tidak menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom ini kepada pihak lain. 9. Link absensi kehadiran akan di-share 15 menit sebelum acara selesai. Dan silakan untuk menyiapkan bukti kehadiran yang akan diupload di absensi nanti. Selanjutnya, marilah kita sejenak menengadahkan tangan, menundukkan kepala, memanjatkan puji dan syukur, serta berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk mengingat dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang rela gugur demi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
acara selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Kepada Ibu Diah Puspitasari MKOM, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yusti Karlina, apa kabar Ibu? Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali secara daring untuk kegiatan tim percepatan publikasi internasional. Jadi dari forum ini diharapkan nanti akan terbentuk kelompok-kelompok penelitian yang akan saling bekerja sama untuk meningkatkan publikasi kita sebagai dosen. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MMM.Com. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, Bapak Suharyanto, M.Com. Bapak Ibu Kepala Biro, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Kepala Bagian, Bapak Ibu KKSO, dan seluruh undangan. Yang kami hormati juga dan selamat datang kepada narasumber kita yang juga merupakan Bapak Dekan kita di FTI, Bapak Didi Rosiadi, Bapak Dr. Didi Rosiadi MKOM. Kumaha damang Bapak? Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti banyak ya Pak paper-paper yang bisa dihasilkan dari ya, insya Allah. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu terus berjalan tanpa terasa. Kita sekarang sudah ada di pertengahan bulan November, bulan penghujan, ya. Namun cuaca yang agak-agak mendung ini semoga tidak membuat kita galau gitu ya, tapi tetap membuat bersemangat ya. Mendung tak selamanya kelabu katanya. Jadi kalau mendung mari kita buat warnanya jadi biru ya. Makanya saya pakai background biru, ngeles sedikit. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya Universitas Bina Sarana Informatika meningkatkan rekam jejak positif, khususnya dari luaran dosen dalam bidang penelitian. Bidang ini tentunya satu bidang yang penuh tantangan Bapak Ibu ya. Untuk kami juga di bidang akademik, ini merupakan salah satu bagian yang pergerakannya tidak secepat kegiatan-kegiatan yang lain. Namun mari kita tetap bersemangat dan kita saling berafirmasi masing-masing bahwa dengan semangat kemudian kolaborasi kita akan dapat terus meningkatkan hasil luaran dosen di penelitian ini. Perjalanan selama 3 tahun ya, Universitas Bina Sarana Informatika sudah ada lebih dari 300 publikasi internasional dari seluruh dosennya. Nah, kalau dibandingkan dengan jumlah dosen yang saat ini 1.130, tentu masih sangat sedikit. Jadi kami sangat mengharapkan dari forum ini step by step dan secara sustainability kita bisa terus meningkatkan sehingga nanti setiap dosen di Universitas Bina Sarana Informatika itu mempunyai nomor indeks peneliti internasional yang dinyatakan dari publish-nya paper-paper ilmiah yang terindeks internasional. Apakah ini merupakan satu hal yang mudah atau merupakan satu hal yang sulit? Ini banyak sekali dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kami juga pernah melewati masa-masa di mana menulis adalah suatu hal yang membuat galau. Menulis merupakan satu hal yang membuat kita susah.
susah tidur, susah makan, susah kantongnya, ya, dan susah-susah lainnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekiranya kita bersama mengganti kata susah ini menjadi kata senang? Ya, jadi kita berafirmasi menulis itu dengan senang. Senang menulis, senang berpikir, ya senang sharing, juga senang kantongnya. Ya, kami perhatikan rata-rata yang hadir di sini sudah mempunyai jabatan fungsional akademik, juga sudah mempunyai serdos, dan banyak juga yang sudah mempunyai publikasi internasional. Jadi yang sudah mempunyai publikasi internasional, kami sangat mengapresiasi karena terus mau bergabung dengan forum ini, ya. Senang. Jadi kata susah kita afirmasi menjadi senang, kata kendala kita afirmasi menjadi tantangan. Insya Allah, jadi nanti alam bawah sadar kita akan menggerakkan hal-hal positif. Nah, ini tentu ada prosesnya, Bapak Ibu. Kami juga secara pribadi mengalami ini, ya. Sebenarnya kami pribadi itu senang menulis, apalagi menulis surat cinta, ya. Menulis puisi gitu atau menyalin lagu itu senang gitu, ya. Kalau surat cinta dulu bukan buat suami saya, tapi dulu saya punya pengalaman dari SD sampai kuliah tuh selalu jadi mak comblang. Jadi banyak ya bukan banyak ya, artinya beberapa kali teman minta nulisin balasan gitu ya. Jadi ada yang kirim surat, kalau kirim puisi saya dulu dipanggilnya Pus tolong balesin, ya. Tapi sangat berbeda pada saat kita menulis artikel, ya. Kalau menulis yang sekiranya tentang syair atau yang terkait dengan seni, banyak kepada rasa. Jadi kita sedang galau, nanti syairnya galau. Kita sedang senang, syairnya bisa senang. Nah, tapi kalau menulis artikel ilmiah, tentu landasannya juga ilmiah, landasannya bukan perasaan. Di dalam artikel kita tidak bisa menurut perasaan kami gitu ya, tapi harus berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang sudah direkognisi bla 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 gitu. Jadi landasan ilmiahnya. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu yang belum ada publikasi internasional, karena justru forum ini dibangun. Tim publikasi internasional itu membantu kami ya untuk melakukan percepatan, sehingga sudah dilakukan pekan ilmiah. Ya, jadi riset seriesnya ini sudah yang ke-7. Terima kasih kami sampaikan dan apresiasi untuk Bapak Ibu Kaprodi yang ada di tim percepatan publikasi internasional ini yang dikomandoi oleh Bapak Warjono dan Bapak Rizal Amegia. Anggotanya tidak saya sebutkan satu persatu ya Bapak Ibu. Tim inilah yang membantu kami ya untuk bekerja sama ya menciptakan beberapa rangkaian kegiatan di pekan ilmiah. Jadi kita akan terus bergerak ya. Kegiatan kita tidak berhenti di Zoom saja, tapi setelah ini akan dibentuk kelompok-kelompok penelitian, dan insya Allah apabila PPKM-nya sudah sampai ke level 1, kita akan mengadakan pertemuan offline dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Terbatas Pak, jadi nanti akan dibagi beberapa pertemuan offline ya Bapak Ibu, dan akan masuk coaching klinik. Untuk yang bidang informatika nanti coaching kliniknya langsung oleh Bapak Didi Rosiadi dan beberapa narasumber. Untuk bidang FKB nanti coaching kliniknya dari koordinator komunikasi dan bahasa ya, ada Ibu Anisti, kemudian juga nanti ada narasumber dari LIPI yang akan kita undang untuk bidang komunikasi dan bahasa, sedangkan untuk yang bidang ekonomi bisnis nanti akan
dikawal langsung oleh Ibu Dekan Ani Wijayanti, juga beberapa narasumber baik dari LIPI maupun dari beberapa mitra yang memang concern terhadap hasil luaran dosen di bidang riset dan penelitian. Bapak Ibu yang kami banggakan, ya, dari kegiatan ini nanti akan diundang kembali ya Bapak Ibu untuk mengirimkan kelompok penelitiannya, kemudian subjek yang diminati, misalkan kalau dari ilmu komputer, nanti subjeknya apakah akan ke image processing, apakah akan ke sinyal processing gitu ya, atau ke data mining yang lebih reguler lainnya, silakan nanti kita akan berikan beberapa subjek supaya ini lebih mengerucut. Kemudian juga rencana akan publish di mana. Ya, rencana akan publish di mana, misalkan di ICIC, kemudian di CIT SM, di CISD yang punya kita gitu ya. Atau bahkan langsung ke jurnal, silahkan. Nanti ini akan dikelompokkan lagi. Jadi yang kelompok subjek misalkan image processing nanti ada kelompok subkelompoknya sendiri. Untuk yang sinyal processing nanti akan ada subkelompoknya sendiri. Demikian juga untuk yang di fakultas lainnya ini akan dikelompokkan berdasarkan subjeknya. Dan forum ini untuk Fakultas Teknik dan Informatika ya Pak Rizal dan Pak Warji. Kalau yang untuk FKB sudah berjalan dan yang untuk FEB juga sudah berjalan. Jadi semuanya nanti ketiga fakultas ini akan dibentuk kelompok-kelompok penelitian. Dan dari hasil monitoring dan evaluasi dari 150 kelompok ini prosentase keberhasilannya masih di angka 60%. Jadi banyak yang berguguran di tengah. Nah, yang di tengah ini sudah membentuk kelompok tapi tidak sampai submit, sebenarnya sudah diundang kembali supaya kelompoknya jangan bubar jalan gitu ya, tapi tetap melanjutkan materi risetnya supaya bisa mempersingkat waktu. Namun ini tentunya dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu dosen, karena kalau kita bekerjanya kelompok, itu sangat penting untuk mendapatkan chemistry, ya, mendapatkan kenyamanan. Ya, mau saling sharing, mau saling bekerja sama. Jangan yang satu yang kerja satu aja, yang lainnya ya udah titip ya, titip nama, titip dana gitu ya, atau titip snack atau titip makan siang. Jangan. Jadi kata titipnya ini juga kita afirmasi dengan kerja bersama, ya, dengan kerja sama. Nanti insya Allah akan terbangun vibes-nya, jadi suatu atmosfer yang saling menguatkan. Kemudian kiranya forum ini menjadi forum yang penuh berkah, Bapak Ibu, menjadi forum bagi kita yang sudah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk menjadi pendidik, ya, untuk bisa terus kita mencari ilmu, sharing ilmu, kemudian menebarkan manfaat baik. Insya Allah dengan niat yang baik, berproses dengan baik, bertransformasi jadi lebih baik, dan hasilnya manfaat baik untuk sesama juga untuk semesta. Kiranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan penuh kasih sayang dan penuh manfaat baik. Kita dapat menggenggam ini untuk saling memberikan manfaat baik, menebarkan manfaat baik untuk kita semua yang insya Allah akan menjadi penerang kita pada saat nanti kita berada di kehidupan selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini berjalan dengan baik dari Pekan Ilmiah series 1 sampai series yang ke-7. Ya, terus bersemangat Bapak Ibu, dan mudah-mudahan ini juga memberikan keberkahan, kebercukupan untuk Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pekan Ilmiah series ke-7 kami buka dengan
resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami kembalikan ke Miss Yusti Parlina. Terima kasih kepada Ibu Diah Puspitasari MKOM atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber. Kepada Bapak Dr. Didi Rosiadi MKOM, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk share slide-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mohon maaf Pak Didi, ke mute. Dari host aja Pak Rizal, silakan. sudah sekarang? Sudah terdengar? Sudah Pak, Oh ya, baik. silakan Pak. Ya, yang terhormat Dr. Muhammad Wahyudi selaku Rektor Universitas BSI, yang terhormat Ibu Diah selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, yang terhormat Bapak Suharyanto selaku Warek 2 Bidang Non-Akademik, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen dan staf pendidik, dan hadirin yang saya hormati. Ya, mohon izin bahwa untuk hari ini kita akan knowledge sharing begitu ya, karena saya berlatar belakang di riset begitu ya, di Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan berkewajiban juga karena menjadi bagian keluarga besar di Universitas BSI. Ya, jadi nanti kita akan coba begitu ya melihat dari sisi konsep, kemudian nanti implementasinya. Kalau misalnya kita menyusun dalam suatu artikel ilmiah ya, yang tadi sudah disampaikan banyak oleh Ibu Diah begitu ya. Jadi ini merupakan arahan yang sangat bagus dan harus kita tindak lanjuti begitu ya, karena memang untuk artikel ilmiah itu merupakan bagian penting ya di dalam suatu riset. Ya, ini adalah judul yang dimohonkan oleh Pak Rizal gitu ya, panitia. Jadi tentang strategi penulisan dan publikasi internasional bereputasi untuk ilmu komputer. Ya. Nah, sebelum kita menyusun suatu artikel ilmiah begitu ya, tadi juga disampaikan oleh Ibu Diah begitu ya, bahwa ini hasilnya dari suatu kegiatan ilmiah tentunya begitu ya, jadi bukan dari perasaan ya. Jadi nah, bahwa di dalam suatu proses dalam menyusun suatu artikel ilmiah itu sebenarnya ada tahapan yang harus kita lakukan begitu ya. Jadi yang pertama itu adalah penelitian ya, atau sekarang ini di Indonesia itu kosakatanya menjadi riset ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pengembangan, yang ketiga adalah pengkajian, dan yang keempat adalah penerapan. Ya, jadi kalau misalkan di lembaga riset di Indonesia itu disingkat menjadi Litbang JIRA. Ya, jadi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Ya. Nah, kegiatan ini sebenarnya kalau misalkan di negara kita itu adalah sudah tercakup di dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, jadi semua lembaga riset termasuk di kementerian, kemudian di non-kementerian atau lembaga itu semuanya akan bergabung di sini. Begitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah proses yang dilakukan. Nah, bahwa di mana kita akan melakukan suatu penelitian ya. Jadi kalau misalkan kita ambil dari suatu pernyataan dari Kepala BRIN begitu ya, yang sebelumnya adalah Kepala LIPI, bahwa penelitian nantinya memang akan menghasilkan suatu namanya ada publikasi di sini ya. Jadi ini adalah merupakan output atau luaran atau capaian
dari kegiatan ilmiah berupa riset. Ya, sehingga kalau misalkan kita kaitkan dengan acara hari ini, bahwa ini merupakan acara yang sangat penting, begitu ya, karena di sini akan kita bagaimana menghasilkan suatu publikasi ilmiah. Nah, bahwa yang pertama ini adalah riset, ya. Nah, di dalam riset itu kan kita harus mengetahui tentang novelty, ya, atau kebaruan. Nah, itu akan menghasilkan suatu invensi. Ya, itu. Jadi kalau misalkan kita nanti riset kemudian tidak ada invensinya, nah itu belum dikatakan sebagai apa kategori dari riset. Jadi namanya riset itu harus ada invensinya. Ya, itu berbagai bidang apapun ya, termasuk ke dalam bidang ilmu komputer ya, atau computer science ya. Itu. Jadi riset itu harus menghasilkan. Untuk hari ini kita adalah bagian di sini. Ini adalah penelitian di dalam menghasilkan suatu publikasi. Seperti itu. Nah, ini adalah ranahnya dari periset atau peneliti. Nah, kemudian nanti kalau misalkan ada pusat inovasi, nanti kita akan bekerja sama untuk menghasilkan suatu inovasi, kemudian hilirisasi, dan sampai dengan ke industri. Nah, makanya misalkan ada yang bertanya, apa sih hasil risetnya? Begitu kan ya? Nah, kalau misalkan yang bertanya itu masyarakat, begitu ya, misalkan masyarakat di daerah kita, nah itu tentunya itu adalah hasilnya itu apa? Itu adalah hilirisasinya, ya, bukan publikasi, ya. Nah, tetapi kalau misalkan kita sebagai dosen di Universitas BSI itu berbicaranya adalah tentang publikasi, ya, tentang artikel ilmiah yang ada. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah ranah penelitian. Ya. Nah, bahwa apa itu penelitian? Penelitian itu adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan atau sosial, begitu ya. Kemudian pembuktian kebenaran atau tidak kebenaran suatu asumsi dan atau hipotesis, kemudian penarikan kesimpulan ilmiah. Ya, jadi ini adalah definisi secara umum. Ya, jadi penelitian untuk bidang apapun, begitu ya. Apakah ilmu pengetahuan teknik, ilmu pengetahuan pengetahuan dasar, ilmu pengetahuan hayati, sosial, dan sebagainya. Jadi itu adalah penelitian. Nah, kemudian kalau pengembangan dan pengkajian itu adalah bahwa pengembangan itu adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya. Ya, jadi untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi setelah kita lakukan penelitian, kemudian kita kembangkan menjadi suatu teknologi yang nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kemudian kalau pengkajian itu adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan. Jadi kalau misalkan nanti sudah dikembangkan suatu inovasi, kemudian nanti dikaji, nah dikaji baru kita terapkan. Ya, prosesnya seperti itu. Ya, jadi ada 4 proses yang tadi yang harus kita lakukan sampai dengan kalau misalkan di kampus kita itu adalah ada pengabdian masyarakat, ya, sampai dengan penerapan dari penelitiannya. Nah, karena hari ini kita akan melihat bahwa untuk strategi di dalam publikasi ilmiah untuk ilmu komputer. Nah, ini adalah beberapa definisi yang itu berkaitan apa itu ilmu komputer, ya. Nah, bahwa ilmu komputer yang pertama adalah studi tentang komputer, ya, itu dikatakan oleh Neville, Ferrer, dan Simon, ya. Nah, jadi itu yang dikemukakan. Kemudian tahun 1967, jadi sudah lama ya. Nah, kemudian yang kedua, ilmu komputer itu adalah suatu disiplin ilmu yang melibatkan
pemahaman dan desain komputer serta proses komputasi. Ya, itu the Computing Sciences Accreditation Board ya di Amerika Serikat. Itu adalah ilmu komputer. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ilmu komputer itu adalah studi dan penerapan bahasa dan metode untuk membuat deskripsi yang tepat dan dapat dipahami tentang berbagai hal. Yaitu menurut Long et al. Tahun 1987. Ya. Nah, kemudian berdasarkan ACM dan IEEE sebagai suatu standar begitu ya di dalam ilmu komputer di tahun 2021 bahwa ilmu komputer itu adalah didefinisikan sebagai bidang studi terpadu yang mengambil fondasinya dari matematika, sains dan teknik. Ya, itu. Kemudian ada lagi yang menyampaikan bahwa ilmu komputer itu adalah studi sistematik ya dari proses algoritmik, kemudian teori, analisis, desain, efisiensi, implementasi dan aplikasi yang menggambarkan dan mengubah informasi. Nah, itu adalah berdasarkan ACM ya tahun 1989. Nah, kemudian sekarang kita lihat bahwa di dalam Litbang Jirap itu sebenarnya ada beberapa yang kita lakukan ya. Nah, yang pertama itu adalah penelitian ya dan publikasi ilmiah tentunya. Jadi melekat begitu ya. Jadi untuk materi hari ini kita akan knowledge sharing tentang publikasi ilmiah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pengembangan dan atau pengkajian. Kemudian yang ketiga itu adalah partisipasi di pertemuan ilmiah. Bahwa nanti publikasi ilmiah itu bisa kita sampaikan di dalam suatu pertemuan ilmiah. Misalkan seperti konferensi internasional atau mungkin seminar internasional dan sebagainya ya. Jadi bisa kita lakukan. Nah, sekarang apa itu publikasi ilmiah ya? Nah, bahwa salah satu output penelitian itu adalah artikel ilmiah yang merupakan artikel hasil dari penelitian yang dipublikasikan. Ya, itu. Jadi kalau misalkan artikel ilmiah itu diambilnya itu dari penelitian. Jadi kalau misalkan kita menghasilkan suatu artikel bukan dari riset atau penelitian itu bukan dikatakan sebagai artikel ilmiah. Ya, kalau merunut pada definisi di sini, ya. Nah, bahwa artikel ilmiah itu dapat dipublikasikan pada jurnal ataupun proceeding. Jadi kita bisa memilih itu, ya. Jadi tadi sampaikan oleh Ibu Warek satu bahwa kita bisa nanti publikasi itu apakah misalkan di proceeding, gitu ya, ataukah mungkin kita nanti di jurnal, ya, dipersilakan. Nah, kemudian bahwa apa itu jurnal ilmiah, ya. Nah, bahwa jurnal ilmiah itu adalah kumpulan artikel ilmiah suatu bidang tertentu. Ya, jadi kalau misalkan di dalam ilmu komputer, yaitu adalah jurnal ilmiah untuk ilmu komputer, misalkan ya. Nah, di dalam jurnal itu nanti terdapat beberapa artikel yang memang topiknya itu sesuai dengan ilmu komputer. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dikelola oleh pakar yang berkompeten di bidangnya. Ya, nah kalau misalkan di dalam suatu bidang ilmu itu harus ada yang berkompeten, ya. Jadi harus ada misalkan pembimbing lah, supervisor, ya. Jadi nanti kelompok penelitian yang seperti tadi ya disampaikan oleh Ibu Warek bahwa itu ada kelompok-kelompok penelitian, ya. Nah itu sangat bagus. Karena apa? Karena itu adalah untuk membangun suatu environment, gitu, suatu lingkungan ilmiah yang nantinya akan menghasilkan suatu output misalkan berupa artikel-artikel ilmiah. Ya. Nah, itu nanti harus dikelola ya oleh beberapa orang pakar yang berkompeten di situ. Ya, jadi misalkan nanti ada narasumber atau mungkin nanti ada supervisor dan sebagainya, seperti itu ya. Itu adalah yang kedua. Nah, kemudian di dalam jurnal ilmiah itu ada namanya adalah jurnal global dan jurnal nasional. Jadi kalau misalkan di dalam Perkalipi nomor 20 tahun 2019 bahwa istilah jurnal internasional itu adalah jurnal global, ya. Jadi jurnal global dan jurnal nasional. Ya, jadi untuk hari ini kita akan
lebih mendalami tentang jurnal global, ya. Ya, selanjutnya kita lihat. Nah, bahwa di dalam jurnal global, begitu ya, di sini ada beberapa kriteria, ya. Jadi ada jurnal ilmiah terindeks lainnya, begitu ya. Kemudian ada jurnal ilmiah terindeks global bereputasi, kemudian jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah, kemudian ada jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi, ya. Nah, nanti di fakultas di FTI misalkan ya. Nah, kita nanti akan step by step. Begitu ya. Ini sebagai anak tangganya. Nah, teman-teman atau mungkin kita di FTI nanti kita akan coba untuk ke jurnal ilmiah terindeks lainnya. Ya. Seperti itu. Jadi ini bisa di step pertama, ya. Jadi kalau misalkan nanti langsung ke jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi, nah itu kan kita akan capek, begitu ya, terengah-engah, sehingga kita harus mempunyai strategi, gitu ya. Jadi, nah di sini adalah strateginya apa? Agar kita bisa masuk ke jurnal yang bereputasi tinggi, ya. Nah, strateginya itu adalah kita harus step by step. Begitu ya, dari tangga pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, dari jurnal ilmiah terindeks lainnya, nanti lama-kelamaan akan kita mampu, begitu ya, untuk menuju ke tangga yang paling atas. Begitu ya, di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi. Jadi kita jangan kalau misalkan dari tangga yang paling bawah ke atas, itu semau kita. Begitu ya, kita lari, misalkan ya kita terengah-engah, nah itu kan akan menjadi suatu problem, begitu ya, masalah untuk kita, untuk kesehatan kita misalkan ya. Kalau misalkan kita tidak memperhatikan ya hal-hal atau strategi apa yang bisa kita lakukan sehingga kita sampai pada anak tangga yang tertinggi, ya. Nah itu, jadi bahwa misalkan kalau misalkan di FTI nanti untuk yang jurnal ilmiah terindeks lainnya nanti misalkan 1 tahun kita belajar, kemudian nanti untuk yang bereputasi ya, global bereputasi nanti kita akan lihat, kemudian nanti sampai ke menengah dan sampai ke tinggi, ya. Nah, kalau misalkan sudah tinggi itu akan refleks, ya. Ya, jadi kita kalau misalkan menulis itu sudah terbiasa, begitu ya. Nah, tapi itu harus diasah terus. Ya, jangan sampai kita mandek, ya, mandek. Misalkan kita tidak melakukan suatu suatu latihan di dalam menulis artikel ilmiah. Ya, jadi hal ini 4 tangga ini mungkin nanti kita akan lihat mungkin kalau implementasinya bagaimana, begitu ya. Itu bisa kita lakukan misalkan menjadi suatu program sehingga nanti kalau misalkan sudah jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi, nah itu insya Allah menjadi acuan, begitu ya, untuk universitas lain ataupun menjadi acuan untuk dosen atau peneliti lainnya, ya, seperti itu. Ya, nah kemudian untuk jurnal bahwa nanti tipenya itu ada 2, ya. Jadi ada yang close access dan ada yang open access, ya. Nah, yang close access itu bahwa jurnal diakses dengan suatu hak akses, ya, seperti misalkan kita ingin mencari suatu jurnal di IEEE, ya. Nah, jurnal di IEEE, misalnya kita ingin mendownload paper, itu tidak bisa sembarangan, ya. Kita harus mempunyai hak akses, ya, atau mungkin di Springer atau Elsevier dan sebagainya, ya. Itu adalah mempunyai hak akses. Misalkan suatu lembaga, begitu ya, pendidikan atau suatu lembaga riset itu nanti bisa berlangganan, gitu ya, dan dia akan diberikan hak akses oleh misalkan World of Science, ya, WOS, ya, tentang hal itu. Jadi seperti itulah. Jadi suatu hak akses, ya. Mungkin di beberapa lembaga di kita itu sudah mempunyai hak akses untuk beberapa paper ilmiah, ya. Kemudian yang kedua itu adalah tidak dibebankan biaya publikasi bagi para penulis, ya. Itu. Jadi kalau misalkan nanti masalah finance, ya, finansial, masalah biaya, bahwa itu bukan menjadi masalah, ya. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa menuliskan
suatu hasil penelitian dalam artikel ilmiah secara baik, nah itu kita kirimkan ke jurnal yang free, yang gratis, itu adalah merupakan tantangan ya untuk kita. Ya, karena nanti kalau misalkan di situ itu memang bahwa kita itu akan berpacu, berkompetisi begitu ya tentang kualitas dari penulisannya. Ya, itu. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dibebankan biaya paper itu bagi para pembaca. Ya, itu jadi ini adalah yang close access. Nah, coba nanti misalkan kita coba mendownload suatu paper di jurnal di IEEE misalkan ya. Nah, di situ itu akan dibebankan biaya. Ya, berapa dolar. Nah, tapi kalau misalkan nanti biaya itu sudah ditanggung oleh institusi kita, kita bisa mengambil, tapi itu pembayaran melalui lembaga kita. Ya, itu. Jadi itu adalah yang close access, ya. Nah, kemudian yang open access itu adalah jurnal dapat diakses secara bebas. Yaitu yang open access, ya. Jadi misalnya kita ingin suatu paper ya sudah kita ambil, ya. Nah, kemudian dibebankan biaya publikasi itu bagi para penulis. Nah, ini yang mungkin menjadi suatu hal begitu ya, yang menjadi tantangan ya untuk teman-teman misalkan khususnya di FTI ya, di Fakultas Teknik Informatika ya. Jadi bahwa teman-teman atau kita semua di sini bahwa biaya itu bukan merupakan suatu halangan ya, tapi itu merupakan suatu tantangan ya, tantangan untuk misalkan kita mengirimkan paper atau artikel ilmiah ke jurnal yang close access ya. Kalau misalkan kita, nah pembiayaan itu kan biasanya kalau misalkan di dalam riset itu ada di situ komponennya ya. Jadi nah kalau misalkan kita ajukan ke lembaga, itu kan lembaga itu kan itu mempunyai suatu pos-pos pembiayaan. Kalau misalkan tidak ada ya kita tidak bisa paksakan seperti itu ya. Itu. Jadi bahwa setiap lembaga misalkan seperti di lembaga riset sama saja. Kita misalkan kita mengajukan untuk publikasi. Nah, kalau misalkan ada skemanya ya akan diberikan. Tapi kalau misalkan tidak ada, begitu ya, tidak akan mungkin kita diberikan support ya untuk publikasi, ya. Nah, makanya itu adalah untuk menjadi tantangan kita, bukan penghalang kita untuk publikasi. Misalkan, wah, ini tidak ada bantuan begitu ya untuk publikasi. Nah, itu bukan halangan, ya. Nah, tetapi mindset kita switch begitu ya. Oh iya, itu kita masukkan ke close access dan kualitasnya itu yang misalkan bereputasi. Itu bisa banyak sekali begitu ya. Dan kami misalkan seperti saya pada saat S3 di Taiwan, bahwa profesor itu adalah mensupport kita untuk yang ke close access ya, ke close access. Karena apa? Karena ada hal-hal di sini. Dan yang terpenting itu adalah kita bisa berkompetisi di situ ya. Apakah nanti paper artikel ilmiah kita itu bisa berkompetisi dengan teman-teman periset lainnya ya. Jadi kalau misalkan memang bisa dilihat itu ada invensinya, nah itu bisa dipublish dan sebagainya ya. Pokoknya invensinya apa ya di situ. Itu adalah yang open access. Nah, kemudian tidak dibebankan biaya paper bagi para pembaca ya. Jadi kalau misalnya kita ingin suatu paper itu tinggal di-download aja ya, itu. Jadi tidak dibebankan untuk download suatu paper ya di dalam open access ya, seperti itu. Jadi itu adalah tipe aksesnya ya. Jadi ada yang close access, ada yang open access ya. Dipersilahkan begitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk capaian dari publikasi ini tidak akan ada masalah begitu ya, apakah itu keuangan, apakah itu misalkan suatu tema penelitian ya. Jadi itu silahkan saja. Jadi kita bisa melakukan hal seperti itu, insya Allah ya. Ya, nah kemudian sekarang kita masuk pada proceeding internasional ya. Nah, bahwa proceeding ilmiah begitu ya. Di sini bahwa proceeding ilmiah itu adalah kumpulan artikel ilmiah
untuk area bidang tertentu atau bidang lainnya yang masih berkaitan. Ya, itu adalah proceeding. Ya. Nah, kemudian itu biasanya disampaikan pada suatu pertemuan ilmiah. Ya, apakah offline dan sekarang kebanyakan adalah online. Ya, seperti itu. Kita sampaikan pada suatu kegiatan ilmiah, pertemuan ilmiah. Nah, seperti misalkan di IEEE, kalau misalkan tidak dipresentasikan, itu tidak akan dicantumkan di dalam suatu proceeding. Misalkan seperti itu ada. Jadi intinya bahwa harus kita sampaikan ya. Nah, kemudian nanti istilahnya itu ada proceeding ilmiah itu ada proceeding global dan proceeding nasional. Ya, jadi kita bisa Nah, untuk yang sekarang kita akan bahas tentang proceeding global. Ya, gitu. Nah, bahwa proceeding global itu ada 4 tahap juga, ya. Jadi di sini ada proceeding ilmiah internal instansi dan tidak terindeks global. Ya, itu. Jadi misalkan kalau di universitas kita, di Universitas BSI begitu ya, mengadakan suatu seminar. Ya. Nah, seminar itu menghasilkan suatu proceeding. Ya, nah proceeding itu bisa dikatakan sebagai proceeding ilmiah internal instansi. Ya. Jadi kalau misalkan di dalam kalau di peneliti begitu ya, itu akan ada nilai kumnya begitu ya, itu. Jadi kalau misalkan untuk jabatan fungsional akademik sebenarnya semestinya ada juga begitu ya. Ini adalah proceeding ilmiah internal instansi itu sebagai suatu latihan begitu ya, bagaimana kita menyampaikan suatu hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah, kemudian nanti disampaikan pada forum ilmiah juga. Ya, bagaimana tanggapannya? Seperti itu ya. Itu adalah yang tangga yang paling bawah ya. Nah, selanjutnya yang ke atas itu adalah proceeding ilmiah eksternal instansi dan tidak terindeks global. Ya, boleh. Ya, jadi itu adalah proceeding ilmiah eksternal. Jadi kita misalkan kalau misalkan kalau di jabatan fungsional itu misalkan kalau yang belum mempunyai jabatan fungsional akademik misalkan ya. Nah, itu di proceeding internal ya. Kemudian kalau misalkan nanti untuk yang asisten ahli, nah itu sudah bisa misalkan ke eksternal ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah proceeding ilmiah terindeks global lainnya ya. Itu. Ya, jadi itu adalah tahapan yang ketiga dan yang paling tinggi itu adalah proceeding ilmiah terindeks global bereputasi. Ya. Nah, jadi kita berharap bahwa di BSI semuanya begitu ya. Nanti untuk publikasinya itu sudah sampai ke proceeding ilmiah terindeks global bereputasi. Ya. Dan mungkin tadi juga ke jurnal begitu ya global yang bereputasi tinggi. Ya, jadi ini bisa menjadi suatu pendorong begitu ya untuk kita mempunyai kualitas ya, kualitas di dalam penelitian. Ya, itu seperti itu ya. Jadi itu adalah untuk proceeding. Jadi proceeding juga kita harus bertahap. Jadi step by step ya. Jadi tidak bisa misalkan kita ingin mendorong begitu ya seorang peneliti misalkan seperti di lembaga riset ya, seorang peneliti itu menjadi mempublikasikan suatu artikel ilmiahnya di proceeding ilmiah terindeks global bereputasi, tapi harus ada tahapannya ya. Nah, tahapannya itu cepat atau mungkin lambat itu kan tergantung dari keinginan kita ya, dan supervisi dari para mentornya nanti. Ya, itu. Jadi bisa dicapai dengan cepat atau mungkin bisa dicapai ya secara lambat, bertahap, ya. Itu. Jadi seperti itu ya. Jadi itu adalah yang harus kita lakukan dan kita implementasikan ya di dalam suatu proses untuk publikasi internasional ya di dalam proceeding global, ya. Itu. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah tahapan publikasi ilmiah, begitu ya. Jadi tahapan publikasi artikel ilmiah,
ya. Nah, bahwa tahapannya itu adalah yang pertama itu adalah initiation, ya, dan paper writing, ya. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan riset, penelitian, begitu ya. Nah, sebenarnya gini. Jadi yang dikatakan artikel ilmiah dari definisi yang tadi sudah kita bahas, begitu ya. Misalkan teman-teman atau mungkin para dosen di sini itu melakukan penelitian tahun 2021, ya. Nah, kemudian hasilnya itu kita inisiasi, ya, kita siapkan, nah, dan kita tuliskan papernya, ya, dari hasil penelitiannya itu, ya. Nah, itu kita tulis papernya itu. Jadi proses di sini ada paper writing-nya, ya. Jadi tahapan yang pertama. Tapi saya ulangi bahwa di sini risetnya sudah dilakukan, ya, sudah selesai. Misalkan eksperimennya sudah selesai. Kemudian kalau misalkan di dalam data mining kita menghasilkan suatu tingkat akurasi yang bagus, begitu ya. Itu adalah paper writing, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah proses submission, ya. Jadi proses submission. Jadi setelah kita menuliskan, begitu ya, papernya, kemudian kita submit, ya, itu adalah proses, namanya adalah proses submission, ya. Jadi tadi misalnya submissionnya itu apakah proceeding, apakah jurnal, apakah misalkan jurnal nasional atau jurnal global dan sebagainya, itu adalah proses submission. Ya, nah jadi proses submission itu harus diperhatikan, misalkan deadline-nya atau apapun di situ, ya. Nah kemudian kita submission. Nah kalau misalkan nanti, pada saat submission itu kan ada dua hal. Yang pertama adalah rejected, saya tidak bahas di sini, begitu ya secara. Nah tapi nanti kita lihat contohnya. Yang kedua adalah revision, ya. Jadi kalau misalkan ini harapan kita, begitu ya, bahwa setelah submission itu nanti dimintakan oleh misalkan editor itu adalah revision. Nah itu kan kita alhamdulillah, begitu ya, bahwa hasil jeripayah kita mulai dari riset, kemudian nanti ada inisiasi dan paper writing sampai submission dan sekarang revision, ya. Itu jadi itu adalah revision, tahap yang selanjutnya, ya, di dalam proses penerimaan suatu artikel ilmiah, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah accepted, ya, accept. Nah, setelah nanti kita revisi, kita kembalikan lagi ke editor, nanti di situ ada proses review lagi. Ya, nah itu apakah accept atau reject. Nah, kalau accept, ya alhamdulillah, begitu ya. Kalau reject, nah kita jangan down, tetapi kita harus perhatikan lagi artikelnya. Misalkan risetnya itu bagus, tapi kalau artikel ilmiahnya itu kurang memperhatikan kaidah ilmiah, itu akan menjadi suatu penghalang juga, begitu ya, bahwa artikel ilmiah kita itu akan accept, ya. Jadi di sini adalah accepted. Dan yang terakhir itu adalah publish, ya. Itu adalah proses yang harus dilakukan di dalam tahap publikasi artikel ilmiah, ya. Jadi tahapan ini yang harus dilakukan, begitu ya. Nah, tahapan ini berapa lama? Itu tergantung dari jurnal atau mungkin proceeding, begitu ya, yang ada, yang kita submit itu bagaimana di sana, di internalnya prosesnya, ya, seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat itu adalah per tahap, begitu ya. Jadi bahwa di sini untuk tahap inisiasi, ya, dan penulisan artikel ilmiah. Jadi initiation and writing step, ya, paper writing step. Nah, yang pertama itu adalah penentuan penentuan jurnal, kemudian scope, publisher, indexing, dan indeks faktornya, ya, dan sebagainya. Itu harus kita lihat, ya. Jadi jangan sampai nanti kita mengirimkan suatu publikasi ke jurnal abal-abal, misalkan, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bahwa penyusunan artikel ilmiah, ya. Jadi ada template, ada tata bahasanya dan sebagainya, ya. Nah, itu bahwa dikaitkan dengan ilmu komputer, misalkan, ya, seperti itu.
Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bahwa artikel ilmiah itu harus mempunyai kebaruan, ya, novati, kemudian ada kontribusi, contribution, dan perbandingan atau komparasi, ya, gitu. Kemudian yang keempat itu adalah finalisasi penyusunan artikel ilmiah. Ya, jadi nanti ada similarity checker, ada proofreading. Ya, jangan sampai nanti bahwa artikelnya itu diambil dari paper yang sebelumnya. Misalkan ya, itu tidak boleh seperti itu. Ya, jadi itu adalah hal yang harus ada di dalam proses inisiasi, ya, dan penulisan artikel ilmiah. Ya, sehingga nanti untuk kita yang berniat begitu ya untuk publish begitu ya. Nah, dari sekarang itu kita harus ada tahap itu. Inisiasi dan paper writing step-nya ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tahap pengajuan atau submission step ya. Nah, yang pertama itu perhatikan important date-nya. Jadi itu yang pertama begitu ya. Misalkan tahap submission-nya itu kapan deadline-nya begitu ya. Kemudian tahap berikutnya apa dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua itu adalah cek file artikel ilmiah dan lampirannya. Ya, jadi kalau misalkan nanti kita akan mensubmit, nah itu artikel ilmiahnya sudah kita siap dan sesuai dengan apa? Sesuai dengan template yang ada, kemudian lampirannya apa? Ya, nanti kalau misalkan dimintakan, ya, jadi ada lampiran pendukung misalkan ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah teliti dalam menginputkan isian form submission-nya. Jadi kita harus perhatikan, jadi harus hati-hati. Jadi misalkan mulai dari judulnya, kemudian dari abstraknya, kemudian dari autorsnya dan sebagainya. Jadi kita sebelum klik submit itu harus dilihat dulu satu persatu, ya. Itu. Jadi itu adalah tahapan pengajuan. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, Nah, bahwa kita lihat apa itu kebaruan, novelty, kemudian kontribusi, contribution, dan perbandingan atau comparison. Ya, jadi kebaruan atau novelty itu adalah melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode sejenis. Ya, itu seperti itu ya. Jadi nanti kita mencari suatu suatu kebaruan apa yang bisa kita angkat begitu ya di dalam suatu novelty. Nah, kemudian yang kedua itu adalah contribution. Jadi mengaitkan dengan penelitian sebelumnya atau kalau di dalam suatu jurnal itu ada namanya adalah related works ya. Jadi kita relasikan apa nih kaitannya, apa yang sudah dikerjakan sebelumnya itu apa ya. Nanti kita akan mengisi yang belum misalkan ya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah komparasi. Dia membandingkan hasil eksperimen simulasi ya dengan hasil eksperimen atau simulasi dari penelitian sebelumnya. Ya, itu. Jadi itu adalah tiga hal ini yang harus diperhatikan ya pada paper yang akan kita submit misalkan ke jurnal atau ke proceeding bahkan ke jurnal global. Ya. Kemudian nanti ada tahap namanya adalah tahap revisi atau revision step ya. Nah, setelah dilakukan submission itu nanti ada namanya adalah revision ya. Submission kemudian revision. Nah, revision itu ada dua. Jadi ada major revision dan minor revision. Ya, jadi major dan minor ya. Nah, apabila revision itu kita harus melakukan ini ya, strateginya ya. Nah, baca secara seksama semua komentar dari para reviewer. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan di kampus kita itu ada tim, ada kelompok penelitian, jadi nanti kalau misalkan pas, oh iya, jadi misalkan artikel ilmiah kita itu diminta untuk revisi. Nah, kita bagi-bagi ya teman-teman itu. Misalkan autorsnya itu ada 5, ya. Nah, kita bagi-bagi. Nah, misalkan tolong misalkan Bapak ini atau Ibu ini nanti baca dengan seksama. Komentarnya apa begitu ya, jangan sekilas saja kita baca, tapi satu persatu kita baca ya, satu persatu kita baca, kita resapi, kita pahami, baru nanti kita akan jawab. Nah, buat lembar Q&A begitu ya, agar memudahkan dalam merespon komentar dari para reviewer tersebut ya. Jadi misalkan
question apa? Questionnya apa? Pertanyaan dari reviewernya apa? Kemudian jawabannya apa? Ya, nanti dari kita. Ya, jadi jawabannya itu harus kita, kalau misalkan dalam satu tim itu harus kita diskusikan, ya, tidak bisa sendiri begitu ya. Jangan sampai nanti kita yang tadi katakan oleh Ibu Warek begitu ya. Jadi misalkan ini nempel nama, nempel apa seperti itu ya. Tidak seperti itu. Bahwa di dalam kegiatan publikasi itu sebenarnya syarat dengan kegiatan, dengan aktivitas, ya. Jadi aktivitas pada saat apa? Paper kita sudah dikatakan harus melakukan revisi. Jadi ada beberapa kegiatan sebenarnya, aktivitas yang kita lakukan. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian lakukan revisi semaksimal mungkin, ya. Tetapi dalam jangka waktu tertentu. Itu biasanya ada waktu tertentunya ya untuk revisi. Jadi kita maksimalkan, jangan sampai sudahlah begitu ya. Tidak bisa seperti itu. Tapi kita maksimalkan. Kita misalkan diminta untuk eksperimen ya eksperimen, atau mungkin kita melakukan suatu perbandingan ya kita cari referensi lain, kita bandingkan seperti itu ya. Jadi itu adalah tahapan yang ketiga. Nah, kemudian tahapan atau strategi yang keempat adalah perhatikan bahwa deadline pengajuan kembali artikel ilmiah gitu ya. Jadi deadline-nya itu kapan gitu ya. Jadi dari hasil revisi ini kemudian harus diajukan kembali itu kapan ya, itu jadi deadline-nya harus diperhatikan juga ya. Nah, kemudian untuk pengindekan jurnal global ya. Nah, bahwa di sini untuk pengindekan jurnal global itu ada berdasarkan Web of Science begitu ya. Jadi ini adalah Web of Science. Nah, di dalam Web of Science itu ada yang dikatakan diindeksingnya oleh Thomson Reuters ya. Jadi pengindeksnya adalah Thomson Reuters ya. Jadi nanti di sini ada beberapa jurnal yang memang diindeks secara global itu oleh Web of Science. Ya, sebenarnya kalau misalkan kita ketahui bahwa di dalam publikasi itu kan yang pertama itu adalah Web of Science untuk pengindeksnya ya. Nanti dia dilakukan oleh Thomson Reuters ya. Gitu. Jadi nanti bisa dicek di dalam websitenya. Nah, kemudian pengindeks yang selanjutnya itu adalah Scopus ya, atau istilahnya ada Skimago ya. Jadi Skimago itu nanti ada misalkan yang mulai dari yang terbaik itu adalah Q1 begitu ya, ada Q1, Q2, Q3, Q4 ya, itu. Jadi kalau misalkan di dalam jurnal nasional itu kita kenal Sinta ya, ada S1, S2, S3, S4, S5, S6 misalkan ya, seperti itu. Itu adalah pengindekannya. Jadi level-levelnya, tahapannya yang bisa kita lalui begitu ya. Ya mungkin mudah-mudahan kalau misalkan ada yang langsung tembus begitu ya ke Q1, yaitu suatu saya yakin begitu ya, itu adalah usaha dari Bapak Ibu yang sangat keras begitu ya untuk di dalam risetnya begitu, di dalam penelitiannya dan di dalam penyusunan papernya. Itu saya yakin begitu ya kalau misalkan sudah masuk ke Q1 ya. Nah, tetapi kalau misalkan di sini ada Bapak Ibu yang ingin step by step mengikuti yang alur tadi strateginya, yaitu dipersilahkan juga karena setiap individu itu mempunyai suatu bagaimana pandangannya, strateginya. Ya, yang penting nanti bisa tercapai bahwa kita mempunyai suatu jurnal global begitu ya, bereputasi tinggi misalkan ya, seperti itu. Jadi itu adalah di dalam jurnal global ya. Ini adalah pengindeks jurnal global ya. Yang kedua itu adalah Scopus. Nah, ini adalah contohnya begitu ya. Nah, saya perlihatkan ini adalah IEEE multimedia begitu ya, bisa dicek. Itu pengindeksnya adalah Thomson Reuters. Jadi Web of Science itu adalah Scientific Citation Index, ini adalah Scopus. Nah, ini juga di dalam Skimago Q1 ya. Ini adalah sebagai jurnal global bereputasi tinggi ya. Nah, ini saya sampaikan karena paper kami begitu ya, bahwa ini sudah publish di IEEE multimedia. Nah, ini termasuk yang apa? Close access. Coba sekarang
Bapak Ibu bisa mengecek begitu ya tentang paper yang di IEEE Multimedia. Nah, itu kemungkinan Bapak Ibu harus bayar ya, berapa dolar ya. Karena ini adalah close access. Dan kita bisa mendownload, kalau tadi apa yang di close access itu harus mempunyai hak aksesnya. Itu biasanya lembaga ya, lembaga, institusi. Nah, itu. Jadi ini adalah nanti ini kalau misalkan kami atau saya begitu, karena saya dengan beberapa profesor di beberapa universitas. Nah, di situ bahwa kita itu gratis ya. Untuk penulis itu adalah gratis, tidak dikenakan biaya publikasi. Ya, di situ. Nah, tetapi di situ bahwa prosesnya itu yang tadi itu mulai dari kita riset ya, penelitiannya, kemudian kita menuliskan suatu paper, kemudian kita submit, kemudian kita revision, accept sampai publish, itu adalah hal yang perlu usaha berat ya, usaha yang memang kita lakukan ya. Nah, tapi kalau misalkan itu bersama-sama, yang berat itu menjadi ringan ya, sehingga nanti kelompok penelitian ini semakin bermanfaat ya, kebermanfaatannya itu semakin dirasakan ya di dalam suatu publikasi ya. Itu jadi ini adalah IEEE Multimedia, dan ini bisa juga menjadi acuan untuk bidang ilmu komputer tentunya ya. Jadi saya sampaikan bahwa ini suatu jurnal yang sudah sudah jurnal global bereputasi tinggi ya. Dipersilakan kalau misalkan ada yang ingin publish di dalam jurnal ini ya. Jadi IEEE Multimedia. Nah, ini adalah kita lihat contohnya ya. Nah, bahwa di dalam jurnal IEEE Multimedia begitu ya. Jadi ini yang kaitannya dengan ilmu komputer, karena waktu itu saya mengambil S3 itu di Department of Computer Science and Information Engineering ya, di Taiwan ya. Nah, judul artikelnya itu adalah Copyright Protection for E-Government Document Images ya. Nah, ini adalah bereputasi tinggi ya untuk IEEE Multimedia. Nah, kalau misalkan ingin dokumennya di sini ya. Di dalam dokumen di sini, jadi bisa nanti bisa Bapak Ibu download begitu ya. Tapi downloadnya nanti harus menggunakan hak akses, karena ini adalah bersifat close access ya untuk jurnalnya ya. Nah, berapa lama sih saya atau tim kami itu harus mempublish begitu ya. Jadi mulai dari research ya. Riset yang kami lakukan untuk judul ini itu adalah selama 1 tahun ya. 2009 sampai 2010 ya. 2009 ini 2 tahun ya, hampir 2 tahun betul ya. Jadi 2009 kemudian 2010 seperti itu ya. Hampir 2 tahun ya. Nah, kemudian inisiasi dan paper writing-nya itu di 2010 ya. Jadi pada saat 2009 itu kita menyelesaikan, 2010 tengah-tengah kita menyelesaikan sampai eksperimen. Nah, kemudian 2010 baru kita nulis ya, sambil menyelesaikan eksperimennya ya. Jadi eksperimennya itu menggunakan apa? Nah, kami pada saat itu menggunakan MATLAB ya. MATLAB-nya itu yang memang itu harus yang license ya, tidak boleh yang crack gitu ya, crack. Jadi kita yang license karena dari kampus itu sudah disediakan ya. Di 2010 kita inisiasi, kita nulis paper begitu ya. Nah, kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 itu kita submit ya, itu kita submit ya. Nah, bisa teman-teman di sini bayangkan ya, mulai dari penelitian hampir 2 tahun, kemudian kita menuliskan, menginisiasi dan menulis paper seperti ini ya, gitu. Jadi tidak bisa instan ya. Jadi kita harus melalui suatu proses waktu yang cukup panjang ya, gitu. Nah,
Kemudian untuk revisi itu adalah 11 Mei tahun 2011. Ya, karena ini dokumentasinya masih ada gitu ya di email saya, jadi saya bisa mengambil beberapa data. Nah, bisa dibayangkan saat Desember sampai dengan Mei itu hampir 6 bulan. Ya. Bahwa paper kami pada saat submission, kemudian kita menerima revision itu adalah tanggal 11 Mei. Jadi hampir 6 bulan dan pas 6 bulan ya itu. Jadi itu adalah untuk apa namanya itu untuk revision. Nah, pada saat itu revisionnya itu alhamdulillah itu minor revision. Jadi kami agak apa namanya itu senang begitu ya, jadi agak senang, jadi bukan senang ya, kalau senang itu kalau udah accept begitu ya, jadi agak senang bahwa dipertimbangkan dan memperoleh suatu hasil yang memang begitu ya oleh reviewer itu dikatakan excellent ya gitu. Jadi nah kemudian 11 Mei gitu ya kita revisi dan sebagainya, kemudian kita sampaikan lagi, kita resubmit ke IEEE Multimedia dan accept-nya itu tanggal 23 Juli 2011. Ya, itu. Nah, itu. Nah, pada saat accept alhamdulillah begitu ya. Jadi kita bisa merayakan lah ya bahwa dengan perjalanan yang begitu panjang begitu ya dari 2009 sampai dengan 2011 itu adalah sudah accept. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dipublishnya itu tahun 2012 ya. Nah, sehingga kita lihat ya, bagaimana menghasilkan suatu paper begitu ya untuk misalkan ya di Q1 atau mungkin di apa namanya itu di jurnal terindeks global bereputasi tinggi itu kami atau saya itu memakan waktu itu sampai 3 tahun ya, dari 2009 sampai dengan 2012 ya, seperti itu. Dan apa namanya itu adalah, nah sekarang tim kami begitu ya, dan mungkin nanti diterapkan juga ya oleh Ibu Warek 1 begitu ya di kampus kita tercinta. Nah itu bahwa ada kelompok penelitiannya seperti ini ya. Jadi kita sekarang itu saya masih apa namanya itu, kolega-kolega saya dalam paper ini itu masih menyatu begitu ya. Kalau misalkan kita ada suatu meeting, ada suatu kegiatan, ada suatu apa nah itu pengajuan proposal untuk mendapatkan grant, itu betul-betul begitu ya. Jadi dalam hati itu kita memang pada saat kita membuat suatu paper itu memang kita ingin menghasilkan suatu yang terbaik ya, sehingga nanti itu menjadi suatu acuan ya untuk apa namanya itu generasi-generasi yang selanjutnya, walaupun mungkin teknologi akan berubah ya, seperti itu. Nah, seperti misalkan kalau yang kami lakukan di sini risetnya tahun 2012 sudah 9 tahun yang lalu ya, publishnya itu mungkin teknologinya akan tertinggal. Nah, tetapi kalau misalnya kita cek bahwa namanya ilmu pengetahuan itu tidak akan usang ya. Itu. Jadi itu akan digunakan terus ya sampai dengan nanti. Nah, jadi intinya bahwa kita sebagai peneliti atau sebagai dosen begitu ya. Nah, kita bahwa di dalam agama kita gitu ya, agama Islam, bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang apa namanya itu suatu hal yang tidak akan terputus ya walaupun kita sudah meninggal. Nah, ini maksudnya. Ya, bahwa kita menuliskan suatu paper yang terbaik begitu ya. Kemudian paper kita itu akan menjadi suatu acuan, referensi oleh generasi-generasi berikutnya. Ya, dan kita sudah meninggal, itu akan terus digunakan. Ya, insya Allah ya sebagai tabungan kita ya, seperti itu. Jadi kita lakukan suatu eksperimen, lakukan suatu riset, lakukan suatu penulisan paper itu dengan hati yang jernih ya. Kita memang ingin memajukan ilmu pengetahuan ya, seperti itu. Itu yang saya rasakan pada saat kami submit paper di jurnal Q1 ya. Ini yang pertama kali kami jurnal di Q1
Ya, seperti itu. Memang perjuangannya seperti itu. Nah, dari waktu yang begitu lama 3 tahun, begitu ya, bahwa kami sering koordinasi ya dengan teman-teman authors di dalam paper ini, itu untuk generasi selanjutnya strateginya itu kita bisa pendekkan ya dengan kemampuan, dengan peningkatan kita mengimprove ya skill dari masing-masing peneliti. Nah itu bisa ya kita lakukan. Ya, seperti itu. Jadi seperti misalkan kalau di lembaga riset, nah itu suatu program untuk bagaimana mengimprove skill dari masing-masing peneliti. Ya, di dalam proses riset, kemudian dalam proses writing, kemudian sampai dengan proses revisi dan sebagainya ya. Gitu. Ya. Ya, oh ya, jadi waktu itu dan ini sebagai trik juga ya. Kalau misalkan ingin suatu paper atau artikel ilmiahnya itu accept, itu adalah dilihat biasanya trennya ya. Jadi untuk tren hari ini itu apa? Nah, itu bisa kita jadikan sebagai topik penelitian. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini paper ini itu kan IEEE multimedia itu pusatnya itu adalah di Amerika Serikat. Ya, nah pada saat itu tahun 2009, 10, 11, 12 itu trennya itu adalah e-government. Ya, coba dicek di beberapa literatur ya. Itu adalah e-government. Nah, kemudian mereka itu ingin tahu bagaimana e-government yang ada di Indonesia, ya. Makanya itu yang menjadi poin. Biasanya ada special edition-nya begitu ya untuk hal itu. Ya. Ibu moderator mungkin nanti mohon di reminder saja ya kalau misalnya terlalu panjang. Baik, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Ya, kemudian ini adalah contoh dari reviewer commons ya, kita lihat. Nah, reviewer 1 itu mengatakan recommendation-nya adalah accept with no change ya. Itu. Nah, pas baca ini alhamdulillah begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan pas reject, nah itu aduh kita jadi down begitu ya, ini ada apa gitu ya, kita diskusi dan sebagainya dengan tim ya, seperti itu. Nah, comments-nya misalkan I am satisfied with the revised paper ya, ini setelah kita revise ya, saya tidak menampilkan yang komen yang sebelumnya ya, ini sudah kita lakukan. Nah, jadi reviewer 1 itu bahwa beliau itu sangat nyaman begitu ya, sangat senang dengan paper yang kita sudah revisi ya, seperti itu. Nah, kemudian please read the manuscript, explain your choice in the detail comments. Misalnya di sininya excellent. Itu yang pertama ya, jadi excellent ya. Nah, kemudian yang kedua misalnya recommendation accept if certain minor revision are made ya, jadi itu ada minor revisinya ya. Nah, misalkan di sini komentarnya, the content of this manuscript has little problem ya, but the inference of mathematical formula is not good enough ya, itu. Jadi ini dia mengatakan bahwa formula matematikanya itu kurang bagus ya. Nah, kalau saya sampaikan begitu, ini jadi curcol ya. Nah, setelah kita menerima komen yang pertama ini, apa yang dilakukan? Wah, itu udah saya habis-habisan sama supervisor ya. Habis-habisan itu maksudnya itu kita bergulat dengan waktu, karena waktunya itu cuma 1 bulan ya, kita perbaiki di lab sampai dengan saya pernah melakukan untuk nomor 1 saja ya, itu sampai 1 hari itu sampai jam 12 malam ya di kantornya profesor ya untuk hal ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kita sampai istilahnya itu kita berdiskusi, kita bertukar pikiran bagaimana nih yang terbaik ya itu. Nah, itu pentingnya adalah supervisi ya. Jadi ada supervisor kita yang bisa memberikan suatu solusi begitu ya. Kita kan kebingungan apa ini begitu ya. Nah, nanti beliau itu akan memberikan suatu solusi. Oh, seperti ini ya, kita yang melakukan. Ya, itu. Jadi itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, misalkan gini. MATLAB code is not the first choice to describe the core parts of proposed algorithm.
For not all readers will understand the grammar of MATLAB code, it is better to choose pseudocode. Ya, di dalam line 6 until 12, kemudian dalam halaman 20 begitu dan sebagainya. Please read the manuscript, ini good ya. Nah, untuk yang nomor 2, nah ini sebagai suatu informasi juga ya. Nah, bahwa kalau misalkan Bapak Ibu nanti mempublikasi suatu paper yang ada source code-nya, itu jangan dalam bentuk source code atau algoritma. Ya. Karena itu nanti kemungkinan akan ada istilahnya itu pengambilan secara bukan haknya. Ya, karena algoritma atau source code itu harusnya kita daftarkan di hak cipta. Ya. Itu hak ciptanya kan punya kita ya. Itu harus hati-hati ya kalau misalkan di dalam ilmu komputer ya. Nah, sehingga yang harus Bapak Ibu tampilkan di dalam artikel ilmiah itu cukup pseudocode ya, yang ini. Ya, jadi saya mendapatkan ilmu ini itu dari reviewer ahli dari kepakaran ilmu komputer dari Amerika Serikat ya. Itu cukup dengan pseudocode. Ya, tidak perlu dengan algoritma atau bahkan source code-nya. Ya, kita tempelkan seperti itu ya. Nah, mungkin kalau misalkan di dalam tesis ya nggak masalah, karena itu kan internal kita. Tapi kalau misalkan ingin dipublish di luar, nah itu cukup pseudocode-nya. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah contoh komentar dari suatu jurnal. Ya. Nah, ini adalah, nah jadi nanti kita tadi kan dibuat suatu daftar Q&A ya, question dan answer ya, and answer. Jadi misalnya kita tuliskan saja, we are very thankful for the reviewers' comments and answer the listed question in the following. Ya, misalkan reviewer pertama, tadi kan dia mengatakan seperti itu ya. Komen kita, there are no comment. Misalkan kok comment, itu thank you. Kemudian untuk reviewer 2, questionnya itu adalah the content of this manuscript. Nah, ini bisa lihat jawaban saya ya. Jawaban saya, misalkan to increase the quality of the manuscript, the improvement to the reference of previous mathematical formula has been done as follows. Jadi ini misalkan kita tadi kan formula numbernya itu nomor 10, 11, 17 ya. Nah, the reference of previous mathematical formula. Ini saya tuliskan matematikalnya ya. Jadi ini bercerita tentang formula tentang DCT ya, discrete cosine transform. Jadi suatu matriks ya. Nah, ini kemudian kita revisi ya, revisi seperti ini ya. Ini jadi kita tuliskan revisinya. Jadi yang awalnya bagaimana, kemudian yang versi revisinya bagaimana, ya seperti itu. Karena pada saat penelitian waktu itu kita ingin menghasilkan suatu robust algoritma, ya. Jadi suatu algoritma yang robust, yang tahan, ya terhadap suatu serangan, misalkan, ya. Jadi kita buatkan suatu formula, ya seperti ini. Ya, jadi nanti ini adalah proses di dalam revisinya yang tadi itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita cek di dalam skema Go begitu Bapak, ya. mohon maaf. Ya. Waktunya 10 menit lagi. Oh baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Ya, kita percepat saja ya. Nah, bahwa di dalam skema Go itu IEEE Multimedia itu indeksnya 65 dan Q 1. Ya, ini adalah Q 1. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian saya mencontohkan juga itu adalah yang Q 4. Ya. Jadi Q 4, nah ini yang di International Journal of Advanced in Intelligent Informatics. Ya, jadi ini tim kami juga bahwa ini kami sudah melakukan hal ini. Nah, yang dirasakan begini, kalau misalkan usaha kita itu sangat kuat begitu ya, insya Allah nanti paper kita itu akan accept ya. Nah, yang sangat kuat itu dengan melihat kaidah tadi ya. Jadi misalnya invensinya harus kita lihat, novelty-nya harus kita lihat, kemudian nanti eksperimennya juga bagus begitu ya.
Nah itu, jadi, tinggal menulisnya. Jadi bukan tinggal ya, jadi menulis itu suatu hal yang perlu belajar, ya. Tapi nanti ya itu sedikit demi sedikit kita akan bisa ya. Gitu. Jadi ini adalah yang mungkin nanti kita akan bisa coba ya untuk yang keempat untuk submissionnya. Nah, komentarnya misalkan terhadap paper yang keempat ini seperti ini ya. Jadi misalkan ada beberapa komentar lah ya tentang hal itu. Misalkan, why is the number of clusters in table 9 different from table 6? Jadi teman-teman bisa lihat lah ya revisinya dari komentarnya dari para reviewer. Jadi reviewernya juga itu akan mempunyai level di sini ya, antara Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Nah, makanya kalau misalkan dulu itu pernah di Kementerian Ristek dan Teknologi itu mengadakan suatu kompetisi yang sudah publish di jurnal Q1 bisa dilombakan. Nah, dimasukkan nanti panelis yang di Kementerian Ristek itu akan memberikan penilaian ya. Nah, itu sampai apresiasi itu dalam bentuk uang waktu itu ya, tahun berapa ya, 2015 gitu ya. Itu sampai ratusan juta. Ya, karena apa? Karena ya bisa dilihat bahwa untuk menghasilkan paper seperti itu tuh perlu waktu, perlu usaha dan sebagainya ya, seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini list. Nah, kemudian untuk informasi dan nanti menjadi acuan begitu ya. Jadi saya mempunyai list ya, jurnal internasional bereputasi tinggi atau menengah dan tidak berbayar. Sehingga nanti tidak ada kata wah tidak ada pembiayaan misalkan ya, seperti itu. Ya. Jadi itu ada listnya begitu ya. Ini saya tampilkan cuma 2. Yang pertama IEEE Multimedia tadi begitu ya. Ini publishernya IEEE dan jurnal bereputasi tinggi. Nanti kita lihat di Epanality atau mungkin nanti dilihat dari. Nah, kemudian ini adalah selama 14 bulan memang ya untuk publishnya. Jadi bukan dari proses penelitiannya ya, tapi dari proses untuk submit sampai dengan accept ya, bukan publish, accept. Kemudian ada multimedia tools and application ya, bidangnya kaitannya dengan ilmu komputer juga. Multimedia application untuk prototype multimedia system, platform, home education, training dan sebagainya. Ini adalah Springer. Kemudian ini adalah jurnal bereputasi tinggi juga. Ini adalah 12 bulan ya. Dan mungkin nanti kalau misalkan ada teman-teman yang semangat begitu ya untuk hal itu, nanti kita akan sama-sama berkolaborasi ya, seperti itu. Ya, sepertinya. Oh ya, ini yang keempat ada Journal Communication and Image Representation dan ada Journal of Real Time Image Processing begitu ya. Ini bisa 6,2 bulan. Nah, ini lebih pendek ya waktunya. Jadi kita bisa gunakan juga ya, seperti itu. Ya, ini referensinya dan kita Q&A. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Didi Rosiadi MKOM atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa pada hari ini. Selanjutnya langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, saya batasi ya Bapak Ibu pertanyaannya hanya 5 pertanyaan saja. Silakan bisa menggunakan menu raise hand atau melalui fitur chat. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan materinya? Baik, selamat siang Dr. Didi. Selamat siang Pak. Ya. Ada yang ingin saya tanyakan Pak. Oh baik Pak. Ya. Kalau misalnya untuk jurnalnya itu saya bentuknya dalam bentuk prototipe. Kira-kira tips trik apa ya Pak ya biar bisa accept dan mudah gitu. Ya. Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Ya. Ya, baik. Jadi kalau misalkan untuk prototipe begitu ya, itu kan kalau misalkan di dalam penelitian begitu ya, itu ranahnya di dalam inovasi.
Ya, jadi kalau misalkan kita daftarkan ke hak kekayaan intelektual itu akan menjadi nilai plus, begitu ya, seperti itu. Nah, bahwa prototipe tentunya kalau misalkan di dalam ranah litbang JIRAP, begitu ya, bahwa itu merupakan suatu output, ya. Jadi kalau misalkan di dalam litbang JIRAP bahwa output itu bukan hanya publikasi, ya, tetapi yang lainnya adalah prototipe, ya, itu. Jadi itu adalah hal yang memang apa namanya itu kita hasilkan juga, begitu ya, seperti kalau misalkan di lembaga riset prototipe itu merupakan output dari litbang JIRAP, ya, itu. Nah, bagaimana supaya misalkan prototipe itu bisa apa namanya itu accept atau bahkan nanti publish, begitu ya, di dalam suatu jurnal terindeks global bereputasi tinggi misalkan ya. Nah, itu sangat memungkinkan, begitu ya, karena kalau misalkan dilihat seperti misalkan kalau di beberapa apa namanya itu pusat riset, kami menyebutnya pusat riset, itu ada pusat riset manufaktur, ya, atau mungkin pusat riset mekatronik yang mengembangkan suatu kendaraan listrik misalkan ya, prototipenya itu memang terlihat ada apa namanya itu ada suatu prototipe kendaraan, ya. Nah, bahwa kalau misalkan kita ingin publikasi dan accept atau bahkan publish, itu yang intinya itu adalah dari prototipe itu dalam tahapan litbang JIRAP kita harus menemukan suatu novelty, ya, atau kebaruan intinya. Nah, misalkan gini, seperti kalau misalkan di dalam suatu computational intelligence, ya. Nah, di situ bahwa di dalam computational intelligence kita mengenal adanya beberapa optimize algorithm, ya, seperti misalkan apa genetic algorithm, kemudian ada uncolony optimization, kemudian ada particle swarm optimization dan sebagainya, ya. Nah, itu bagian dari apa computational intelligence. Nah, kalau misalkan gini, kita ingin apa namanya itu publish dan kita lakukan penelitian risetnya itu adalah dalam apa namanya itu riset untuk bidang terapan, ya. Nah, PSO itu kan diterapkan dalam kendaraan, ya. Nah, dalam kendaraan itu digunakan misalnya seperti oleh Astra. Nah, itu bahwa pada saat diterapkan optimize itu bahwa apa namanya itu tingkat kenyamanan dari suatu mobil yang diproduksi itu lebih, kalau kita orang awam tuh namanya empuk lah istilahnya, kalau kita duduk tuh kalau ada jeglongan gitu tidak terasa terlalu itu gitu Pak ya, jadi seperti itu. Nah, itu kalau misalkan kita publish itu akan mempunyai nilai novelty-nya, ya, gitu. Jadi kita menggunakan suatu computational intelligence, kemudian kita combine begitu ya dengan suatu teknologi dalam kendaraan, kemudian nanti di situ kan ada kemungkinan ada hal-hal yang bisa kita gali sebagai novelty-nya, ya, kebaruannya. Jadi intinya di novelty-nya itu Pak yang bisa kita apa itu munculkan seperti itu. Ya baik Pak, terima kasih. Ya baik Pak Dik-Dik, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan bisa raise hand ataupun di fitur chat. Bapak Ibu, apakah sudah cukup jelas materinya? Atau masih ada yang bertanyakan? Oke, baik. Ada raise hand dari Bapak Rizal Amigia Saputra. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Bu Moderator atas waktunya. Mohon izin Pak Didi, Pak Dr. Didi, izin bertanya. Ya, Pak Rizal ya. Kebetulan memang saya sendiri baru melangkah ya, dan untuk penelitian sendiri masih jauh ketimbang Bapak Ibu semuanya. Namun beberapa tahun ini saya coba untuk memfokuskan diri ke bidang saya,
Dan memang publikasi ini baru beraninya di proceeding, belum ke jurnal. Dan beberapa bulan yang lalu saya pernah submit di salah satu jurnal yang Q2, namun memang sampai sekarang itu agak lama Pak ya. Ini mungkin pengalaman saya baru agak lumayan lama. Ini baru, kalau tidak salah baru 3 bulan saya submit, sampai sekarang belum ada respon apa-apa gitu Pak. Mungkin apa ya, mohon masukannya Pak kepada saya. Mungkin jurnal mana yang paling cepat terbitnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, baik. Waalaikumsalam. Jadi pengalaman dari Pak Rizal itu memang suatu kenyataan ya yang kita biasa alami seperti itu. Nah, kalau yang jurnal Pak Rizal ini yang close access atau yang open access Pak? Yang open Pak. Oh, yang open access ya? Ya. Jadi nanti dibebankan biaya seperti itu ya nanti. Iya Pak. Ya, publikasinya iya. Jadi ya, prosesnya itu perlu perlu waktu kesabaran begitu ya untuk menunggu gitu ya, seperti itu. Nah itu bahwa pengalaman kami begitu ya di dalam mempublish di dalam, dan kalau tim saya itu biasanya kita ke close access begitu ya Pak Rizal. Jadi memang kalau waktu seperti itu 3 bulan atau 4 bulan itu hal yang biasa ya, karena apa? Karena di dalam ini adalah gini, bahwa bagaimana kualitasnya begitu, kualitas dari open access dan close access itu sebenarnya kalau misalkan memang itu kualitas di dalam jurnalnya itu bagus. Nah, bagusnya itu dari mana ya? Nah, salah satunya itu bahwa misalkan ya, bahwa kita misalkan submit paper kemudian kita menemui waktu yang begitu lama ya, itu kemungkinan bahwa proses dari review begitu ya dari paper kita itu masih dilakukan ya, karena kan kalau misalkan proses review itu kan tidak langsung seperti ginilah pengalaman saya yang sekarang ya. Misalkan sekarang saya itu menjadi reviewer di jurnal global bereputasi tinggi ya sekarang ini. Nah, di Multimedia Tools and Application ya. Nah, dari editor itu meminta atau memohon ke saya itu misalkan bulan Januari. Nah, sedangkan saya itu kalau misalkan atau semua teman-teman reviewer itu kan kegiatan itu bukan hanya review ya. Jadi kita itu ada kegiatan di riset, kegiatan pengajaran dan sebagainya. Nah, baru kita cek email kita itu di bulan Februari. Nah, itu kan kalau misalkan Pak Rizal misalkan ya pada saat submit, nah itu kalau misalkan editornya itu langsung memproses, itu kemungkinan juga akan terkendala di pihak reviewernya, ya itu. Nah, kita misalkan Februari itu baru di-assign, ya sama saya di-assign. Nah, itu biasanya kalau reviewer itu menunggu biasa lah ya, seperti misalkan atau idealnya itu menerima langsung diperiksa, ya di review. Tapi biasanya karena teman-teman reviewer juga banyak kegiatan juga begitu ya, hal-hal lain itu biasanya deadline ya, misalnya saat diberikan waktu kalau di MTAP itu sampai 1,5 bulan ya. Nah, itu biasanya nanti reviewer itu mungkin nanti dia diagendakannya untuk mereview di bulan berikutnya misalkan. Jadi itu sudah berapa bulan begitu ya, itu kemungkinan hal-hal yang ada di dalam editor, sehingga nanti misalnya Pak Rizal itu sudah 3 bulan belum ada informasi begitu ya. Tapi mudah-mudahan saja begitu ya Pak Rizal ya. Amin Pak. Hanya revision lah ya, atau bahkan accept. Ya, tetap semangat ya Pak Rizal ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Selanjutnya ada dari Ibu Mika Amelia, silakan Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf saya tidak menggunakan on cam, Pak. Saya mau menanyakan mengenai bagaimana tentang tips dan tips mengenai teknik penulisan bahasa dalam untuk publish di jurnal internasional ini seperti apa gitu. Sedangkan kita masalah dengan
penyusunan bahasanya itu kan Betul, akan menggunakan betul. bahasa Iya, iya. internasional. Kira-kira Iya. seperti apa tipsnya gitu Pak mengenai seperti background-nya, research methodnya itu apa aja yang harus kita perhatikan ketika kita menulisnya, ketika Ya. membuat finding-nya gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, baik Bu Mika. Ya, gini, kalau misalkan untuk penulis untuk artikel ilmiah bereputasi, nah itu bahwa jurnal bereputasi indeks global. Nah, itu yang pertama, begitu ya. Dimohonkan nanti kita menuliskan langsung bahasa Inggris, yaitu yang pertama. Itu yang pengalaman kami begitu ya dengan tim, ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu itu menuliskan dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan. Jadi dalam bahasa Inggris, itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, begitu ya, nanti kita lakukan suatu proofread, ya. Nah, sebelum proofread itu dimohonkan hasil tulisan Bapak Ibu itu dibaca oleh masing-masing member di dalam kelompoknya. Ya, jadi kalau misalkan tadi kita bentuk kelompok penelitian begitu ya di kampus kita, nah itu nanti yang lain itu tolong dong dibaca begitu ya, apa sih komentarnya, itu maksudnya ada enggak, itu kita bisa mengambil maksud apa tujuan dan sebagainya dari paper itu begitu. Jadi nah kemudian setelah itu bisa kita minta proofread itu dari native speaker ya, native-nya. Ya, native-nya itu nanti akan dari proofreader-nya ya, proofreader-nya itu nanti akan memeriksa. Begitu ya, proofread itu kan biasanya bidangnya itu memang bidang bahasa Inggris ya. Nah, kalau misalkan waktu saya di S3 itu proofread-nya itu direkomendasikan oleh supervisor saya. Itu waktu itu dari Inggris langsung ya waktu itu. Ya, untuk proofread-nya itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk isinya begitu ya, untuk isinya kemudian di dalam misalnya seperti ini. Kalau penulisan abstrak begitu ya, ini yang pertama abstrak. Nah, abstrak itu ada 3 komponen yang harus ada di situ. Ya, jadi jangan melebar kemana-mana. Jadi yang pertama itu adalah apa yang diusulkan. Misalkan gini, in this paper, misalkan in this paper, the particle swarm optimization algorithm begitu ya is proposed. Cukup itu saja. Ya, jadi jangan semuanya dituliskan. Nah, itu biasanya kalau misalkan di dalam jurnal terindeks global itu sudah ada poin-poinnya di situ. Coba aja lihat. Itu hanya itu saja, itu cukup. Ya, tidak panjang lebar. Ya, jadi apa yang diusulkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu bagaimana begitu prosesnya. Ya, itu. Nah, yang kedua itu. Misalkan the combination misalkan between DCT and SVD gitu ya will use in this paper misalnya dan bla 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 seperti itu ya gitu. Jadi yang kedua adalah bagaimana prosesnya ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah hasilnya ya, ditampilkan adalah hasilnya ya. The experiment result is obtained apa begitu seperti itu ya. Jadi ada 3 begitu ya. Jadi ada 3 hal yang ada di dalam suatu abstrak ya, itu cukup simpel ya, dan ditambahkan nanti keywords-nya ya. Nah, keywords-nya itu biasanya minimal 5 ya. Jadi keywords itu untuk mencerminkan inti apa yang ada di dalam abstrak tersebut ya, itu. Nah, kemudian di dalam introduction ya. Nah, di dalam introduction itu sistemnya adalah mengerucut ya. Jadi mengerucut ke bawah ya. Jadi dari yang luas ke yang sampai mengerucut ke yang spesialnya apa, intinya apa. Jadi misalkan kalau kita mengangkat suatu judul itu adalah misalkan pengembangan suatu aplikasi begitu ya untuk mengetahui pergerakan dari pasien COVID-19 misalkan ya, seperti itu. Nah, di sini bercerita itu secara global dulu. Misalkan di Indonesia bagaimana, kemudian nanti spesifiknya apa, dan terus sampai dengan spesifik yang kita kita usulkan, ya.
Nah, di situ bahwa nanti terlihat introduction itu untuk latar belakang sudah ada, kemudian apa yang diusulkan, bagaimana prosesnya, dan apa hasilnya. Ya, seperti itu. Karena beda dengan tesis. Kalau tesis itu kan berbab-berbab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, seperti itu kan ya. Tapi kalau misalkan di dalam paper jurnal terindeks global, itu adalah intisarinya kan, tidak, kalau apalagi kalau misalnya di IEEE ya, itu maksimal 6 halaman. Anda bayangkan tesis yang begitu banyak 100 halaman, itu harus dipres menjadi 6 halaman. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi nanti mungkin ini kalau misalkan untuk lebih konkretnya begitu ya. Jadi mungkin nanti ada suatu agenda misalkan gini. Jadi Bapak Ibu di sini sudah mempunyai draft paper begitu ya, tapi papernya dari penelitiannya, dari riset. Kemudian nanti kita akan review bersama ya. Dengan saya mungkin nanti kita review apa yang harus ada di dalam suatu abstrak, introduction dan sebagainya ya. Nah itu jadi sebelum submit kita inisiasi dulu. Kita jadi paper writing-nya dulu. Jadi kita betul-betul maksimalkan ya. Itu termasuk bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Inggrisnya itu tadi ya. Jadi proofread itu boleh saja ya, proofreader ya. Jadi nanti itu untuk mengetahui bagaimana ya bahasa Inggris tersebut, apakah begitu ya nanti akan mudah dipahami atau bagaimana ya, seperti itu. Ya, begitu Bu Mika. Baik. Selanjutnya Pak masih ada dari Iya. Ibu Dinar Ajeng. Silakan Ibu Dinar. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Didi, mohon izin bertanya, Pak. Oh ya, baik Bu. Saya ini menemukan salah satu jurnal internasional, Pak, bereputasi tinggi di Q1 gitu. Pada publishing modelnya tercantum di situ hybrid, ya, transformative journal. Nah, jadi di situ ada 2 kategori gitu ya Pak ya, ada open access yang berbayar dan close access. Nah, betul. Saya baca-baca lagi di situ close access-nya itu biaya dibebankan dengan proses funding dengan sponsor. Nah, ya, saya mohon pencerahan terkait ini Pak. Daripada saya bertanya ke ini, lebih baik ke Pak Didi langsung ya, jadi lebih mudah gitu. Nah, kemudian terkait jurnal-jurnal yang close access, Pak, apakah ada cara khusus begitu untuk kami dapat secara otomatis mendapatkan apa saja list begitu? Perlu ketekunan khusus gitu untuk kami bisa mencarinya satu-satu? Karena mahal sekali ya, kita ketahui bersama untuk masuk ke dalam bereputasi tinggi. Demikian Pak Didi, mohon pencerahannya. Terima kasih banyak Pak. Ya baik, bahwa memang begitu ya untuk yang satu jurnal sekarang begitu ya, bahwa menyediakan ya, jadi ada yang close access dan open access ya, seperti di Springer begitu ya kan. Saya kebetulan jadi reviewer di Multimedia Tools Application, itu adalah yang close-nya ya, close access. Nah, kemudian untuk sponsor itu biasanya gini. Kalau di luar negeri atau bahkan di lembaga riset begitu ya, bahwa untuk publikasi itu biasanya sudah ada pos pembiayaan ya. Pada saat kita misalkan riset ya di RAB itu sudah ada, misalkan di situ dituliskan publikasi internasional terindeks global bereputasi tinggi. Nah, itu dituliskan harganya itu di situ ada. Ya, gitu. Nah, seperti misalkan kemarin saya ikut presentasi untuk proyek riset dengan NICT Jepang, begitu ya, kemarin saya sudah presentasi. Nah, itu adalah kita tuliskan juga seperti itu di RAB-nya. Nah, makanya kalau misalkan ada yang dikatakan sponsor, itu ada seperti itu, ya, bahwa suatu riset itu didanai oleh suatu sponsor. Apakah sponsornya itu dari lembaga riset itu sendiri, ataupun dari pemerintah, ataupun swasta, ya, seperti itu. Nah, kemudian memang untuk jurnal close access itu nanti bisa dilihat Bu Dinar, dan mungkin kalau misalkan nantilah saya share ya. Dan untuk linknya itu ada di slide saya tadi.
ya, itu adalah yang terindeks WOS, ya, Word of Science. Itu setiap tahun akan dipublish. Di situ ada list sampai ribuan, dan itu kita bisa memilih. Dan sekarang itu ada yang open access dan close access. Di situ tinggal dipilih saja, ya, gitu. Jadi listnya memang ada. Nah, kemudian nanti untuk yang tidak berbayar dan yang Q1 itu memang di lembaga riset ada. Nanti mungkin Excel-nya ya saya sampaikan mungkin melalui Pak Rijal ya. Nanti Pak Rijal bisa men-share ke teman-teman yang lainnya. Jadi itu ada beberapa jurnal yang bisa kita coba ya. Termasuk itu waktunya. Jadi misalkan kalau ini terlalu lama, misalkan ya 1 tahun lebih, nah itu ada yang 6 bulan ya sampai dengan accept. Ya mudah-mudahan accept seperti itu. Ya. Seperti itu Bu Dinar. Mungkin ada yang belum terjawab. Ya baik. Ya. Baik, pertanyaan terakhir ya Bapak, masih ada 1 pertanyaan lagi dari Bapak Elin Panca Saputra. Bapak Elin silakan. Oke, terima kasih Ibu Moderator, Bu Yusti. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini Pak Didi, ini mungkin pertanyaan saya kurang berbobot ya. Enggak apa-apa. Masih newbie. Gini Pak, yang saya mau tanyakan, apakah jika kita akan submit di jurnal berreputasi tinggi, nah apakah reviewer itu melihat track record penelitian kita, gitu, yang sebelumnya Pak? Dan apakah perlu menambahkan penulis yang sudah berpengalaman, mengingat pengalaman saya masih sangat minim Pak, dan masih juga bermain di proceeding Scopus saja, karena saya juga belum pernah Pak submit di jurnal berreputasi tinggi. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya baik, sama-sama Pak Elin ya. Jadi ya ini sepertinya sangat bersemangat begitu ya Pak Elin ya untuk nanti publish di jurnal global ya seperti itu. Ya. Nah, ini saya berbicara dari reviewer ya, karena saya reviewernya di salah satu jurnal internasional, jurnal global bereputasi tinggi ya di multimedia. Kalau misalnya teman-teman nanti akan publish di MTAP begitu ya, persilahkan. Saya tidak akan melihat dari dari siapa itu autorsnya begitu ya, karena nanti ada yang blind dan non blind ya. Karena kalau misalkan di dalam blind itu kita tidak bisa melihat dari autors ya gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini submit, saya tidak akan tahu begitu ya siapa ini yang menulis, yang dari apakah track record-nya itu sudah lama atau mungkin berpengalaman dan sebagainya, tidak ya. Nah, yang saya lihat itu biasanya yang saya lihat itu adalah dari novelty-nya ya. Jadi saya baca dari abstraknya begitu ya. Jadi abstraknya baca, oh iya. Kemudian kaitannya dengan misalkan propose method gitu ya. Nah, propose metodenya itu apa? Jadi kita cek, oh itu sepertinya nggak ada kontribusinya ya. Nah, walaupun misalkan itu ada nama-nama misalkan siapa begitu ya, itu tidak akan berpengaruh begitu ya tentang hal itu. Nah, tetapi biasanya pertimbangan itu kalau misalkan ada seperti saya begitu ya, atau mungkin Bapak Ibu di sini yang S2 lah ya atau S3. Nah, itu kan di belakangnya itu suka ada pembimbingnya ya, supervisornya kan ya. Nah, itu bahwa itu menunjukkan bahwa untuk menghasilkan suatu artikel ilmiah itu kemungkinan melalui proses pembimbingan. Ya, seperti saya waktu S3 itu profesor saya, supervisor saya tetap dituliskan. Ya, itu. Jadi bahwa di sini itu pertimbangan yang keberapa. Kalau misalkan saya dilihat dari sisi reviewer, ya, reviewer. Tapi yang paling utama itu adalah dari sisi novelty-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah sisi kontribusinya, ya. Jadi kontribusinya itu ada 2. Jadi ada scientific contribution. Jadi bagaimana kontribusi dari penelitian kita untuk perkembangan ilmu selanjutnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah society contribution. Bagaimana kontribusi dari penelitian kita untuk masyarakat. Yang tadi misalkan Pak siapa tadi yang Pak Dik ya, itu menyampaikan tentang prototipe. Nah, itu prototype ya, itu adalah society contribution-nya ya, seperti itu.
Ya, jadi itu yang kalau misalnya, jadi intinya bahwa siapapun begitu ya, yang sekarang sudah riset, kemudian menulis paper dan bagus papernya, kualitasnya, dan silakan disubmit ke paper terindeks global bereputasi tinggi, dan nanti reviewer itu akan melihat, ya, bukan dari melihat dari track record dari seorang penulis tersebut, ya, seperti itu. Ya, seperti itu Pak Elin. Terima kasih banyak ya. atas ya baik Pak. Ya baik, sama-sama. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh narasumber hari ini yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kini kita telah sampai pada penghujung acara webinar kali ini. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini, para peserta dapat termotivasi untuk menulis karya ilmiah dan juga bereputasi internasional. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Didi Rusyadi MKOM atas materinya hari ini yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya kita foto bersama. Di sini seluruh peserta saya mohon untuk aktifkan videonya. Dan di sini ada 6 slide. Jadi kita ambil fotonya dari slide pertama. Untuk panitia sudah siap? Baik, kita ambil dari slide pertama. Siap. Dari slide pertama ya Bapak Ibu, aba-aba dari saya, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Baik, slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang sudah panitia share di fitur chat. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi hadirin sekalian. Kami segenap panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.